Bu prakteknya. Jadi prakteknya di Februari ini mulai tanggal 16 sampai tanggal 28. Nanti libur, ini evaluasi, kemudian lanjut libur hari raya. Kemudian setelah libur hari raya ini kita praktek lagi di tanggal 23. Lanjut, jadi yang nanti kita bagikan ya Bu ya untuk kalender akademiknya. Jadi untuk lama prakteknya itu lebih sedikit karena targetnya juga lebih sedikit. Jadi kalau tidak salah targetnya itu paling banyak 3 adalah di setiap stase ini. Jadi ini juga ada holistik, ada holistik juga di bulan Mei, kemudian ada komunitas. Nah, kita rencanakan Ibu-ibu, ini kita rencanakan ya sebelum suratnya rilis, kita akan untuk profesi ini, profesi ahli jenis, kita akan berkunjung yang field trip itu di Bali sekitar tanggal 21. Nah, ini mungkin bisa dicatat. Kita berangkat jam 21 setelah maghrib biasanya. Nanti acara di sana tanggal 22. Kemudian 23 malam ini kita pulang. Jadi 2 hari, 1 malam, 3 hari gitu ya Bu ya. Nah ini sebelum suratnya rilis, nanti ini ada tambahan biaya ya Bu ya. Untuk kegiatan field lab ini. Jadi field lab ini atau field trip ini kita akan rencanakan ke geria kami ini di Bali. Di sana ada praktek holistik, mungkin ibu-ibu semua mungkin sudah pernah ada yang berkunjung ke sana, ya. Jadi nanti kita rencanakan bareng-bareng sana beserta semua mahasiswa. Nanti akan ada biaya tambahan untuk kelas B dan kelas C sekitar 700 ribuan atau tidak sampai 1 juta untuk yang kelas B. Untuk yang kelas C nanti menyusul sekitar 1 jutaan. Gitu. Kemudian lanjut nanti kita komunitas nanti akan dijelaskan oleh masing-masing PJ stase. Kemudian di Kaldik semester 2 ini mungkin nanti yang berubah itu yang di tempat prakteknya yang kemarin sudah dihimpun oleh Bu Yuningsi, nanti yang berbeda itu di semester, di stase manajemen dan kasus kompleks. Ya, nah mungkin yang praktek di puskesmas masih bisa diteruskan. Untuk yang praktek di TPMB nanti dialihkan ke rumah sakit atau puskesmas sesuai yang kemarin ibu-ibu pilih. Gitu. Jadi ini prakteknya itu lebih sedikit ya Bu ya di sini. 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya sekitar 8 minggu. Tetapi nanti setiap minggu tetap dari dosen akan ada monef Bu. Jadi tetap monefnya itu terjadwal sesuai yang ada di deskripsi grup. Seperti semester sebelumnya untuk monef target dan monef kesulitan-kesulitan ibu selama di lapangan. Kurang lebih seperti itu. Untuk yang kebetulan saya di sini PJ holistik, jadi saya lanjutkan saja ya Bu Sari ya. Untuk holistik nanti juga akan ada 2 target, nanti bisa diambil di tempat praktek semula yang ibu-ibu tempati sama kayak di semester 1 atau yang ada perubahan menyesuaikan gitu. Untuk targetnya sesuai di buku panduan ya, sangat sedikit, kalau nggak salah hanya 2 target. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ada pertanyaan atau ada konfirmasi? Tanya Bu Riris. Monggo Bu Heni, gimana Bu? Di sana rame panasnya kayaknya. Untuk yang praktek ke Bali itu bulan apa nggih Bu? Karena Bulan nanti kita Mei. kan bulan apa Bu? Bulan Oh Mei. Mei. Ya, bulan Oh Mei. nggih. Oh nggih Bu. Nggih, terima kasih. Ya, kita infokan jauh hari biar untuk yang ibu-ibu bekerja bisa menyesuaikan shift ya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi.
Misi Bu, saya izin bertanya, berarti untuk yang prakteknya ini dimulai tanggal 16 nggak, Ibu? Iya, Jadi, prakteknya Mbak Siti Sofia. Mbak Siti Sofia ini kan pindah ke Bu Rohima ya. enggak, Ibu. Saya udah mulai praktek kemarin, Ibu, Oh iya, tanggal 2. nggak masalah Mbak, Mbak Siti Sofia. Kalau sudah mulai praktek, silahkan ya, karena Mbak Siti Sofia kan ini kebetulan fresh graduate ya. Enggak, Ibu. Jadi nggak apa-apa, mulai praktek tanggal 2. Baik, Ibu. Silahkan. Terima Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan kembali terkait jumlah target atau teknis pelaksanaan untuk semester 2. Nah, di semester 2 ini nanti Bu, kita konsentrasi ke hukum juga. Ya, karena hukum itu kemarin yang sudah disosialisasikan oleh beberapa bimbel, karena memang menentukan sekali kelulusan kita. Mohon ibu-ibu semua nanti pada saat ada pembinaan hukum dari prodi, ibu-ibu bisa mengikuti. Untuk yang fresh graduate, ya kita anjurkan untuk mengikuti pembinaan hukum reguler, jadi offline. Kalau yang ibu-ibu itu bisa mengikuti secara online. Tuh. Mungkin ada pertanyaan? Ya, kemudian kita di tahun ini juga akan membuka kembali untuk penerimaan mahasiswa baru RPL dan profesi untuk entry dari D3 dan entry dari D4. Untuk biayanya kurang lebih naik sedikit ya Bu dari tahun lalu. Mungkin bisa diinfokan ke teman-temannya yang ingin kuliah. Jadi kebetulan kemarin untuk yang dari puskesmas sudah keluar semua ya Bu ya untuk izin belajarnya. Sudah nih. Ya, Alhamdulillah. Mungkin ada lagi Bu yang mau didiskusikan. Jelas secara umum seperti itu. Nanti untuk biaya tambahan untuk yang field trip akan ada surat edaran resmi dan akan masuk ke tagihan edufekta ibu-ibu masing-masing. Gitu. Nanti untuk Bu Florika dan Bu Siti Fatimah mungkin bisa japri ke saya ya untuk Baik, Ya, siap Ibu. baik. Siap, Ibu. ya, untuk kegiatan ke Bali-nya. Siap, Bu. Ya, saya rasa itu saja. Terima kasih Ibu-ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Sari dan penanggung jawab staf masing-masing. Oke, terima kasih Ya, Bu baik, Bu. Riris. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada PC. Yang pertama ada Nifas yang akan dimulai tanggal 16 Februari. Untuk perubahannya sudah di-share di grup nggih, Bu Dinar. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, Bu Dinar. Oke, baik. Terima kasih, Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk di Sassenifas terkait dengan target sudah saya ganti menjadi 2, yaitu yang terdiri dari laporan komprehensif itu 1, kemudian refleksi kasusnya itu 1. Nah, nanti untuk yang jenengan dapatnya di hari Nifas hari berapa, silakan memilih. Jadi untuk total targetnya hanya 2 target. Untuk yang Sassenifas yang alih jenis. Ada yang mau ditanyakan, Ibu-ibu? Monggo, silahkan. Izin Ibu mau bertanya, saya Florika. Oke, monggo Mbak. Ya, kalau untuk refleksi kasusnya itu ada kasusnya itu ada pilihannya nggak, Bu? Atau ada ditentukan nggak? Terima kasih. Oke. Kalau untuk kasusnya, untuk yang fisiologis ya Mbak Florika. Jadi misalnya dengan bendungan ASI, kemudian dengan puting lecet, kemudian dengan adanya luka jahatan perineum, kemudian adanya apa produksi ASI yang menurun itu juga bisa, tidak apa-apa dipakai refleksi kasus.
Baik, siap. Terima kasih, Bu. Oke, sami-sami. Ada lagi, Mbak, Ibu-ibu? Izin tanya Bu Dinar, saya Rengganis Nggih, Bu. nggih, monggo, Mbak. Berarti untuk fase nifas ini baik kompre maupun refleksi kasusnya itu nifas fisiologi semua, nggih? Iya, betul. Nifas fisiologis yang terdiri dari bisa 6 jam sampai 2 hari postpartum, kemudian 3 sampai 7 hari postpartum, kemudian 8 sampai 24 hari postpartum, dan 29 sampai 42 hari postpartum. Nanti harapan saya karena nifas itu kan pasiennya banyak nih, nggak mungkin kan jenengan nggak dapat nifas nih. Kalau bisa di 6 jam sampai 2 hari nih, Bu-Ibu. Kalau 29 sampai 42 hari kan kompetensinya kurang, TFU-nya juga sudah tidak teraba. Kemudian permasalahan laktasinya juga bisa teratasi. Kebutuhan psikologisnya ibu juga sudah dalam kondisi yang siap untuk menjadi ibu dan bisa menjalankan perannya, begitu ya. Jadi nanti harapannya karena nifas itu pasti kasusnya banyak, harapan saya nanti bisa jenengan dapat di 6 jam sampai 2 hari postpartum. Begitu nggih? Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo? Aku mohon izin mau tanya. Nggih, monggo Bu Isti. Biasanya kan kalau di PMB kita pesen vaksin itu untuk pengumuman hari ketiga. Untuk yang 6 jamnya kan jenengan masih dapat Bu di PMB, Bu. Iya, untuk refleksi kasusnya Bu, biasanya kan di hari ketiga mereka baru kontrol ke PMB. Oke. Ini biasanya ada yang kasus kontaminasi atau apa di hari ini. Kalau misalnya ambil refleksi kasusnya, saya di hari ketiganya pas waktu dia kontrol gimana? Boleh enggak apa-apa, Bu. Oh, Kan 3 hari itu kan masih TFU, kontraksi, dan lain sebagainya masih bisa kita jangkau. iya. Iya, iya, Nggih. Bu, terima kasih. Nggih, sami-sami. Ada lagi, Bu, Ibu? Sampun, untuk di Nifas tidak ada lagi yang mau ditanyakan lagi. Oke, baik. Jika begitu saya kembalikan ke Bu Sari, monggo Bu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya nifas 1 pekan dilanjutkan dengan apras 1 pekan juga nggak Ibu-Ibu dengan jumlah target 2. Refleksi kasus 1 dengan kompetensi boleh diambil dari salah satu keterampilan yang sudah tertuliskan di buku panduan dan juga 1 kompre tentang tumbuh kembang yang diukur menggunakan buku SDIDTK. Itu saja. Mungkin ada yang perlu disampaikan Ibu-Ibu? Tidak ada? Jika tidak ada, kami lanjutkan ke stase manajemen kepada Bu Zaida. Apakah sudah join? Bu Zaida belum ada. Kita lanjut ke stase Gadar. Stase Gadar Bu Yuningsih sudah join? Belum join Bu. Belum. Bu Erna dulu sudah. Stase komunitas, monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Sari. Mohon izin untuk yang stase komunitas. Hanya ada 2 target juga. Artinya di sini adalah kalau untuk komunitas nanti ada kelompok yang akan kami bagi. Kelompoknya ini hampir sama dengan kelompok yang ada di Gadar. Artinya kita dekatkan yang Jember dengan Jember, atau mungkin ada yang Bondowoso dengan Bondowoso. Di sini kegiatannya adalah dalam satu tim nanti, ini adalah tugasnya adalah sistem kelompok ya Bu. Jadi nanti satu kelompok mungkin terdiri dari beberapa mahasiswa yang di situ kegiatannya adalah melakukan pengabdian. Nanti untuk pengabdiannya tempatnya di mana atau di desa mana silahkan dirundingkan saja dengan satu kelompok. Misalkan, kita di desa saya saja atau mungkin ada di puskesmasnya siapa. Jadi di situ membuat sebuah pengabdian, boleh memberikan sebuah kegiatan apa yang ada di tempat tersebut, kemudian nanti dibuat dalam bentuk laporan pengabdian. Nanti saya berikan template-nya untuk penyusunan laporannya, dan nanti setelah laporan itu selesai dikerjakan, akan disubmitkan ke jurnal pengabdian masyarakat. Nah, jurnalnya ini nanti
sesuai dengan template yang sudah saya berikan. Nanti alamat jurnalnya juga saya berikan. Kalau misalkan dari tim punya tempat jurnal yang lain untuk submit juga diperbolehkan. Jadi pada intinya dalam satu kelompok nanti kegiatan di pengabdian ini adalah satu laporan dan satu kali untuk disubmitkan di jurnal. Mungkin itu dari komunitas. Saya kembalikan lagi kepada Bu Sari. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari ibu-ibu? Berarti untuk komunitas itu nanti kelompoknya yang menentukan adalah dari kampus nggih, Bu? Oke, dari kami Bu Wipit. Jadi Nggih. nanti mungkin saya jadikan dengan tempat-tempat yang dekat-dekat kayak puskesmas, mungkin puskesmas Mayang, nanti kelompok dengan puskesmas yang dekat itu Banjarnegara, gitu. bisa ya Banjarsengon. Jadi kelompok yang kemarin rute supervisi bisa. Oke, siap Ibu. Oke. Mungkin ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyakan tentang stase komunitas. Ibu izin bertanya. Oke, Mbak monggo. Dila. Ibu ini untuk kelompok nanti apa ada kemungkinan bisa dengan kelas yang C nggih, Bu? Misalkan B dengan C. Kebetulan saya dengan Mbak Pipit ini kan satu wilayah, Ibu. Apa mungkin nanti bisa ikut di kelompoknya Mbak Pipit gitu, Ibu? Nanti saya membaginya melihat dari kelompok yang pembagian yang dibuat di Bu Yuningsih ya Bu. Ya Mbak Dila, nanti mungkin dari situ saya bisa buat kelompok untuk bisa jadi satu kelompok yang dekat-dekat atau dengan yang satu wilayah boleh. Jadi kalau misalkan kelompoknya sudah saya jadi, kemudian saya share, mungkin ada klarifikasi atau mungkin ada hal yang perlu disampaikan, bisa langsung disampaikan kepada saya. Ngoten. Nggih, terima kasih, Ibu. Oke. Pada intinya nanti tugas ini adalah tugas kelompok, nggih. Jadi komitmen bersama saja dalam satu tim. Misalkan pas waktu ada kegiatan mau bekerja kelompok atau mungkin ada kegiatan ternyata nih saya belum bisa hadir di kegiatan tersebut karena ada tugas mendadak dari puskesmas atau mungkin ada kegiatan mendadak yang tidak bisa hadir. Mungkin silahkan dibagi antar tim. Oh berarti misalkan nih Mbaknya bagian bikin laporan aja, nanti bagian kegiatannya saya yang kegiatan atau Mbak bagian menyusun apanya yang gitu ya. Yang penting adalah tugas dalam satu kelompok ini bisa terselesaikan dan keikhlasan semuanya bisa tercantum namanya di situ gitu, Nggih. Nggih, baik, Ibu. Iya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu dikonfirmasi. Ampun. Untuk semester 2 yang berupa kegiatannya berupa kelompok ini hanya komunitas nggih, Bu? Komunitas dan manajemen nanti, Bu. Komunitas dan manajemen nggih. Kalau belajar nanti masing-masing juga ya, Bu ya. Masing-masing Ibu Oke. laporannya. Ya, Ibu. Untuk manajemen Bu Zaida apakah sudah join di Zoom? Sudah Ibu, maaf masih nguji tadi. Ya, di sini untuk yang manajemen atasnya Bu. Nah, untuk manajemen, oh ini bukan Bu, ini yang lama Bu. Ini kemarin hanya 2 Bu. Ya, jadi kemarin kan ketika kita kumpul yang terakhir ya Bu ya. Jadi hanya bikin proposal project sama laporan akhir project. Jadi analisa SWOT sampai POA, terus habis itu laporan secara keseluruhan sampai implementasi. Kemarin kesepakatannya gitu. Yang apa namanya tugas untuk target manajemen seperti itu. Nanti bisa disampaikan ke Prodi nggih Bu Zaida perubahannya. Iya. Baik. Mungkin ada yang perlu didiskusikan Ibu-ibu untuk stase manajemen tugasnya kelompok.
ya kelompok ibu jadi baik-baik sama teman kelompoknya gitu ya jadi memang bertim seperti itu apabila misal ibu itu ada di tempat kerjanya masing-masing cuma ibu sendirian maka apa namanya tugas yang aslinya kelompok ya akhirnya menjadi tugas individu ibu sendiri seperti itu ya Untuk tempat kan sudah iya diplottingkan, ya. iya kemarin sudah fix diplottingkan. Tidak ada yang dikonfirmasi ibu-ibu untuk stase manajemen. Kemarin sudah dikasih contoh dari punya kakak kelas kemarin yang berupa proposal project gitu. Ya, nanti kami akan kasihkan panduannya juga yang terbaru. Nanti di situ ada instrumennya juga dan juga form-form apa yang dibutuhkan seperti itu. Mohon izin menjawab di kolom chat ada yang bertanya. Oke. Untuk praktek di RS menggunakan seragam batik. Oh, untuk seragam batik itu digunakan ketika ke kampus saja. Ibu siapa ini? Imatul Aliyah. Jadi nanti kalau di ruangan disepakati dengan ruangan, ya. Biasanya pakai baju ruangan atau baju putih-putih. Tuh, nanti disepakati saja dengan ruangan, dengan temannya, biar seragam. Gitu. Baik, kami lanjutkan ke stase berikutnya, stase Gadar. Bu Yuningsih sudah join? Belum? Bu Yuningsih? KB dulu deh, Bu. Oke, KB dulu. Aku sih ya. Monggo KB, Bu. Ya, baik. Untuk KB total targetnya kemarin yang terbaru ada 3 ya, Ibu-Ibu. 3 ini terdiri dari 1 kompre, 1 soap, 1 refleksi. Khusus untuk kompre dan refleksi ini bersilangan antara IUD dengan implan. Jadi kalau komprenya sudah ambil IUD, refleksinya silahkan ambil implan. Atau dibalik juga boleh, mau komprenya yang implan, refleksinya IUD boleh Bu. Boleh salah satu, boleh AF-nya, boleh insersinya monggo. Tidak harus bergandengan AF sama insersi ya, salah satu saja boleh silahkan. Kemudian soapnya 1, ini memilih antara metode alami, pil, metode alami itu bisa mal ya, monggo, kondom boleh. Kemudian pil atau suntik, itu silakan memilih salah satu. Saya rasa tidak sulit ya, KB ini sehari-hari banyak, tinggal yang mana yang enak dibikin laporan. Itu bukan barang baru juga. Kira-kira begitu untuk KB, mungkin ada yang mau didiskusikan? Jelas ya, KB? Terima Tanya, kasih. Bu, Ya, tanya, kalau monggo. untuk pasien yang dipakai itu apakah boleh pasien yang saat ini sudah dikerjakan, Bu? Apa harus menunggu jadwal prakteknya? Kalau kemarin pada saat sudah dikerjakan, memang jenengan sendiri yang mengerjakan, rekam Nggih, medisnya lengkap, monggo diambil, nggih. nggak apa-apa, Bu. Oh ya, baik. Terima Nggih. kasih. Iya. Sudah? Tidak ada lagi? Saya kembalikan Bu Sari. Terima kasih, Bu Sari. Terima kasih. Jadi masih menganut open stase ya Ibu-Ibu. Silakan dituliskan selama itu ada sambil disambi menulis COC. Bu Yuni sudah join? Sudah, Bu Sari. Monggo Ibu untuk stase Gadar. Nggih. Ini untuk Gadar. Nggih, Gadar itu totalnya, Bu, ada 3. Nggih. Di mana 1 itu swab, 1 refleksi kasus, dan 1 kompre. Nggih. Untuk targetnya apa itu di tempat puskesmas atau di apa itu rumah sakit kayaknya bisa Bu diperoleh target ini. Nggih, yang pertama itu kegawat daruratan ibu hamil, ada hipertensi, preeklamsi, eklamsi, ada kehamilan tidak diinginkan, pembesaran uterus, ada oligo, poli, hidramnion, ada kehamilan molam,
kemudian kehamilan ganda, nggih, sampai ke bawah, nggih, kayaknya banyak sekali yang sekiranya itu bisa diperoleh. Seperti ketuban pecah dini ini di puskesmas kan bisa saja kita peroleh, nggih, Bu. Nggih, ini untuk apa itu namanya target yang harus diperoleh untuk Gadar. Nggih, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bu. Statusnya Gadar itu sama, Bu. Open stase, tetapi karena di sini Gadar sama manajemen itu ada praktek tersendiri, terus kemudian ada ibu-ibu itu yang eh, apa itu pindah tempat praktek, Ibu. Paling tidak di stase yang sesuai dengan timelinenya, paling tidak hanya ada satu saja, Bu, yang nanti dipakai untuk nilai di stase itu. Nggih, begitu nggih, Bu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan bersama Ibu-ibu. Izin Ngapunten, maaf bertanya, Ibu, Bu. Kurang Nggih, paham tentang maksudnya pindah praktek itu gimana gitu, Bu? Pindah tempat prakteknya yang dari sekarang gitu, Bu, untuk yang Gadar ini. Gimana, Bu? Maaf, Bu. nggih, nggih. Gadar sama manajemen itu kan anu Bu jadi satu kan Bu, 2 minggu di itu loh Bu, yang Oh, nggih, Bu. ibu-ibunya nggih harus Nggih, Bu. Nggih, milih nggih. pindah puskesmas atau rumah sakit itu Bu. Nggih, Bu. Nggih. Oh, jadi berbeda ya, Bu, antara manajemen dengan Gadarnya diharapkan tidak di tempat yang sama gitu ya, Bu ya. Bukan bukan seperti itu Bu. Oh, gimana, Bu? Maaf, Bu. Enggak ini, Bu, enggak mudeng, Bu. Gimana, Bu? Nggih, untuk gadis manajemen itu kan tempat prakteknya sesuai yang saya share kemarin. Ibu-ibu Nggih. kalau seumpamanya prakteknya itu di rumah sakit atau prakteknya selama ini itu di puskesmas, tetap di situ enggak apa-apa, Bu. Nggih. Tetapi kalau ibu-ibunya itu ada yang praktek di TPMB. Nah, itu kemarin kan disarankan untuk Oh. memilih puskesmas atau rumah sakit, begitu kan, Bu, yang jadi satu itu, Bu. Oh, GG. GG. Iya, Bu. Untuk TPMB ya, Bu, maksudnya, Bu. G. G, 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 Bu. G. Jelas itu, Bu. G. G. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini di grup apa itu yang di kolom chat. Ibu izin untuk praktek di rumah sakit menggunakan seragam yang batik hijau, nggih, Bu. Nanti mungkin yang bisa menjawab Bu Sari atau Bu Riris. Kemudian dari Bu Ira mohon di-share ulang untuk kaudik dan target yang terbaru. Mungkin nanti dari Bu Sari mungkin akan mengeser kembali. Begitu nggih, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan bersama ibu-ibu? Monggo. izin bertanya, Bu. Nggih, monggo. Tadi Panjenengan menjelaskan bahwa untuk Gadar ini kan ada 3 target. Kemudian ada satu yang bisa dipakai untuk penilaian pada saat stase Gadar Nggih. sehubungan dengan open stase itu. Maksudnya apakah yang dua itu bisa dikerjakan sekarang atau tiga-tiganya diambil di tempat praktek yang bersamaan dengan manajemen itu? Nggih. Mohon izin menjawab, nggih, karena ada tiga target, nggih. Monggo kalau 2 itu memang sudah diperoleh sebelum target Gadar, boleh Bu. Nggih, tapi mohon untuk disisakan satu sesuai dengan waktu praktek manajemen sama Gadar itu, Bu. Begitu, Siap. Bu. Nggih, Nggih. siap, siap. Ada lagi, Bu? Saya izin bertanya, Ibu. Nggih, monggo. Untuk pasien Gadar ini, apakah satu pasien boleh diambil 2 mahasiswa atau satu pasien untuk satu mahasiswa, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Dila. Oke, Gadar itu satu pasien satu mahasiswa. Oke, konfirmasi lagi, Ibu. Oke, Kan berdasarkan pembekalan yang sebelumnya, untuk tempat praktek yang Gadar di TPMB ini kan sudah
wajibkan kalau TPMB itu harus di rumah sakit nggih Bu. Eh, Nggih. tapi barusan yang Bu Yuningsi sampaikan untuk TPMB katanya boleh PKM atau rumah sakit Ibu, pripun Ibu? Maksud saya itu kan ada Mbak yang maksudnya yang PKM itu kan ada yang prakteknya itu di PKM, terus kemudian gabung di PKM yang lain. Nggih, Bu. Begitu. Paham. Kalau yang TPMB itu wajib di rumah sakit. Nggih, Begitu maksud saya puskesmas atau rumah sakit itu yang saya maksud seperti itu. nggih, nggih, terima kasih Bu. Nggih, sami-sami ada di kolom chat bentuk laporan Gadar gimana? Laporan Gadar karena targetnya ada tiga nih Bu, SOAP, terus kemudian kompre dan refleksi kasus sama Bu, seperti target AN, CINC dan target-target yang lain sama Bu, tidak ada perbedaannya. Nggih, begitu nggih Bu Tati nggih. Nggih, Bu. Ada lagi Bu? Ibu mohon izin memastikan kembali untuk target gawat daruratan ini dari eh, buku panduan kan banyak capaian-capaian ini, itu yang dipilih hanya salah satu aja ya Bu ya. Nggih, betul Bu. Yes. Ya. Nggih, makanya ini kan saya merger. Jadi kalau seumpamanya ibunya dapat oligohidramnion, gitu boleh dijadikan kompre, boleh dijadikan refleksi kasus, atau boleh dijadikan sewa. Pokoknya satu pasien itu satu target begitu Bu. Yes, ya Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, kayaknya Gadar ini laris manis gitu Bu. Izin bertanya Bu, untuk praktek shiftnya apakah boleh nanti bareng-bareng Bu di waktu di di rumah sakit? Monggo Bu, nanti monggo dikomunikasikan nggih dengan tempat prakteknya. Nggih, dengan si A-nya ataupun dengan apa itu di lahan di rumah sakit monggo Bu. Kalau seperti itu kita pasrahkan ke lahan praktek pripun apa itu baiknya. Gitu nggih Bu. Gader dan manajemen monggo Bu. Ada lagi Bu? Tanya lagi Bu. Monggo, monggo. Ibu, ini setahu saya kemarin itu kan kalau untuk praktek gadar yang di rumah sakit, mohon dikoreksi nggak Bu, misalkan saya salah informasi. Untuk jumlah jam shiftnya itu tidak sama dengan yang di rumah sakit. Jadi ada waktunya lebih pendek gitu Ibu. Apa ini benar atau mungkin nanti kita kesepakatan dengan lahan praktek Ibu? Nggih, kemarin ada arahan dari Bu Didi seperti itu. Ya, tapi semua kita kembalikan lagi, nggih. Maksudnya itu ada minimal jamnya. Ya, kemarin kalau tidak salah 5 jam, nggih. Eh, Nggih, sepertinya seperti itu Ya, Ibu. lah 5 jam itu mau dipakai ibu-ibu mau dinas pagi tok, apa mau dinas sore tok, apa dinas malam tok itu monggo dikomunikasikan dengan si ayah yang ada di rumah sakit. Begitu. Atau nyuwun sewu kalau seumpamanya mau dihitung-hitung Mbak, aku wis orang dino wis jogo gitu. Selanjutnya 2 minggu dianggap selesai. Nggih, saya juga mungkin seperti itu. Mohon apa arahannya Bu Riris pripun enaknya. Kalau menurut saya, nggih nanti apa itu kesepakatan dengan tempat prakteknya saja. Begitu. Ibu izin bertanya. Nggih, monggo. Saya Fatimah, Ibu. Nggih, monggo. Halo. Ibu, ini kan dari kasus yang Gadar ini berarti ini
dari kasus Gadar ini kan dari kasus Gadar ini kan berarti kita untuk menentukan kasus dan bagaimana manajemennya aja ya Bu ya. Karena untuk tindakan kan kita tidak sampai ke tindakan Bu ya. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bu Fatima atas pertanyaannya. Nggih, Bu. Eh, tidak, maksudnya tidak langsung melakukan tindakan, tetapi kadang-kadang kan kalau dengan halo, di pangapunten Bu, Iya Bu. ini lempar wah, nggih. Kalau sampai di lapangan Bu, karena apa itu burungnya jenis alih jenis, terus kemudian dikasihkan ke jenengan di monggo, itu kan Oh, siap Bu. tidak jadi masalah begitu Bu. Nggih. Siap, siap. Ya, Ibu terima kasih. Ada pertanyaan di kolom chat. Izin Bu konfirmasi kembali untuk 3 target Gadar ini berarti 3 kasus. Nggih Bu. Satu pasien dipakai untuk 1 kasus atau 1 target nggih Bu. Bu Riris, mohon arahannya yang untuk waktu praktek tadi pertanyaan Bu Dila, Bu Riris. Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuningse. Jadi untuk praktek di rumah sakit itu prinsipnya ya prinsipnya untuk praktek rumah sakit itu komunikasi Mbak Dila. Jadi komunikasinya di sini bukan antar teman yang sama-sama praktek di Subandi atau misalnya sama-sama praktek di Kalisat, tapi komunikasinya dengan CI gitu. Jadi misalnya nanti Mbak Dila kena di Ponex gitu ya. Diponek dengan misalnya untuk normalnya praktek itu kan sekitar 7 sampai 8 jam. Mungkin Mbak Dila nanti bisa komunikasi dan kita bantu komunikasikan juga nanti ke CI untuk praktek misalnya 5 sampai 6 jam. Tapi ya bukan misalnya ya, bukan prakteknya dinas malam, jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Enggak seperti itu ya. Jadi artinya komunikasinya waktu-waktu praktek yang rasional gitu. Misalnya biasanya prakteknya itu jam 2 sampai jam 9, nanti mungkin bisa jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, mungkin sampai jam 7 atau jam 8. Begitu juga pada saat dinas pagi, misalnya harusnya jam 7 sampai jam 2, mungkin bisa jam 7 sampai jam 12. Gitu. Ya, pada prinsipnya nanti komunikasi dengan CI diperkenankan atau tidak. Jadi sebenarnya untuk Gadar dan manajemen ini prakteknya itu selama 6 minggu, tapi untuk ahli jenis dipersingkat menjadi 2 minggu. Kalau manajemen itu kan ada itu ya, timbang terima. Berarti timbang terima nanti kalau temannya pulang jam 12, ada yang jam 12 datang. Kemudian untuk seragam, ya, jadi untuk seragam yang digunakan di rumah sakit itu bisa pakai baju putih-putih atau pakai baju ruangan. Baju ruangan untuk profesi itu biasanya warnanya merah marun. Ini bisa didapatkan nanti di PT atau koperasi. Ini masih sedang kita koordinasikan. Nanti ibu-ibu mungkin bisa langsung pesen ke koperasi. Gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk laporannya ini biasanya Gadar itu asistensi ya ibu-ibu semua ya. Itu saya rasa itu Bu Yuni mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab. Mohon izin mau tanya.
Ya, Kemarin di sesi yang kapan hari kan kita sudah dikasih tahu Bu kalau PMB murni bisa pindah ke TKN gitu. ya, bisa. Oh, oke. Terus untuk tindakannya kadang di PKN kan anu Bu. PPM rawat inap ya Bu ya? Atau Nggih, ya, Ibu puskesmas mana Bu? Suradami Bu. Oh ya, Nggih. Kadang di Puskesmas untuk tindakan kan kita yang lakukan Loh, Bu. Misalnya kayak PE itu untuk tindakan awal sebelum rujukan kan kita yang lakukan. Apakah itu ditulis waktu di laporan atau gimana? ya boleh dilakukan karena kan di vaskes pertama dan ada supervisi dari dokter. Kalau di lapangan itu biasanya untuk tindakan PE, deteksi dini PE dan lain-lain itu kan persiapan rujukan ya Bu ya? Nggih. Ya boleh Bu, boleh. Tetap itu ditulis, boleh. Oh, nggih, nggih. Karena biasanya kita yang ngerjakan. Iya, Oke, Bu, terima kasih. baik. Iya, monggo ada lagi. Oke, Sampun. Ya, saya kembalikan lagi ke Bu Yuningsi atau Bu Sari. Nggih, langsung saja ke Bu Sari, Bu. Oke, untuk Gadar sudah clear ya Ibu-Ibu. Ya, Bu. Baik, untuk selanjutnya stase COC apakah Bu Tias join di Zoom ini? Bu Tias nggak ada ya? Ada Bu Sari, maaf. Oke, Absen Bu. monggo disampaikan untuk stase COC Bu Tias. Oke, untuk stase COC seperti yang kemarin saya sampaikan pada saat pembekalan COC, hari ini nggak saya untuk evaluasi COC nggak ibu-ibu ya. Jadi COC-nya kemarin sempat beberapa kali saya sharing dengan teman-teman yang di rumah sakit untuk pelaksanaan COC-nya, apakah memungkinkan untuk melakukan asuhan COC pasien yang ada di rumah sakit. Beberapa teman-teman menyampaikan bisa nggak ibu-ibu. Apakah ada yang perlu saya evaluasi kembali terkait praktek COC, terkait pengambilan pasien COC, teman-teman? Mungkin ada yang bisa menyampaikan. Atau semuanya bisa mengambil pasien COC? Bisa, Ibu. Bisa nggak? Teman-teman yang di rumah sakit juga bisa ya? Monggo, perwakilan dari rumah sakit. Izin menjawab, Bu. Iya, monggo. Nggih, kemarin sempat diberitahu untuk teman-teman yang dinasnya di rumah sakit harus mengambil pasien COC di TPMB atau di puskesmas, Bu. Ngaten. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman di rumah sakit bisa mendapatkan pasien di rumah sakit tidak apa-apa, Bu. Cuman sebaiknya memang berkoordinasi dengan teman-teman di wilayah ketika akan mengambil pasien COC, bukan konsul ya, tapi hanya mengkonfirmasi jika Mbak saya nuwun sewu pasiennya saya lakukan pemeriksaan seperti itu. Atau misalnya kemarin tuh sempat ada teman dari Lumajang, pasiennya ini apa namanya rujukan itu boleh diambil. Misalnya dia ada di klinik, pasiennya mau didatangi ke rumahnya untuk KNKF-nya, atau pasiennya KNKF disuruh ke klinik tempatnya bekerja, itu juga boleh. Seperti itu. Untuk proses persalinannya, Bu, tidak harus normal spontan nggih. Kalau operasi mboten apa? Yang penting skor awal pasiennya KSPR 2-6. Begitu. Kadang kan walaupun KSPR-nya 2-6, kadang sewaktu-waktu pasien butuh untuk dirujuk, berarti asuhan persalinannya sampai dengan proses rujukan. Kemudian nifasnya, KF-nya juga, KNKF tetap normal seperti biasa kan, Nggih. Cuman mungkin di penata laksanaannya misalnya pasiennya SC, vakum, itu sesuai dengan kelanjutan asuhan yang setelah pasien pulang dari rumah sakit, seperti itu.
Yang penting pasien skor awal KSPR 2 sampai 6 gitu. Nggih, matur nuwun, Bu. Nggih, untuk teman-teman yang lain cukup dipahami untuk kriteria pasien COC kalau misalnya pasien dirujuk bisa dipahami mboten? Monggo jika ada yang perlu didiskusikan mumpung masih ada di dalam forum. Selanjutnya dijelaskan kita nih. Mohon izin Ibu bertanya, jika pasiennya melahirkan tanggal 2 Desember, apa boleh diambil Ibu? Apakah Ibu sudah mengkonfirmasi pada dosen pembimbing bahwa pasiennya sudah melahirkan dan sudah melakukan ANC di trimester satunya, Bu? Di trimester 3 1 kali maksud saya. Ya, sudah Ampun, KF1 nggih. sama KF2. Iya, Nggih, monggo dikonfirmasi kembali ke dosennya nggih, Ibu nggih. iya. Tapi Yang penting masih belum di kemarin belum di apa, Bu? belum dijawab sama pembimbing saya Ibu. Oh, nggih. Monggo dikonfirmasi kembali nggih. Nggih. Karena teman-teman pembimbing rata-rata sudah mengirimkan link ini link grup untuk kelompok COC-nya. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, matur nuwun. Terima Ibu-ibu kasih, mengingatkan Bu. kembali nggih, sami-sami mengingatkan kembali untuk evaluasi COC nggih, sehingga saya tahu progres teman-teman untuk pelaksanaan COC seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada keluhan silahkan ditulis di tabel keluhannya nggih. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kembalikan ke Bu Asri nggih. Matur nuwun ibu-ibu semua. Terima kasih Bu Tias. Untuk buku panduan sudah di-share Bu Tias? Yang terakhir belum Bu Sari. Nah, Maaf Bu, sebentar lagi saya share Bu. Kemarin masih ada beberapa file yang saya convert. Terima kasih diingatkan Bu Sari. monggo bisa dikonfirmasi jika ada kebutuhan yang belum tersampaikan ya Ibu-Ibu. Jadi mungkin kami ada satu dan lain hal lupa untuk memberikan informasi, monggo bisa disampaikan. Sampun sampai sini sudah tersampaikan semua stase yang akan dilaksanakan di semester 2. Mungkin ada yang perlu dikonfirmasi kembali Ibu-Ibu. Jadi untuk pelaksanaan kita mulai NIFAS nggih, semester 2 itu tanggal 16 Februari selama 1 pekan, APRAS di pekan berikutnya selama 1 pekan, KB juga 1 pekan berikutnya. Untuk kalender akademik akan kami update nanti di link grup deskripsi ya, biar nggak hilang. Untuk perubahan kalender pendidikan maupun target-target nanti kan di-share ulang ya, Bu. Oke, insya Allah Oke. kami sampaikan berupa link di deskripsi nggak Ibu? Baik, Ibu. Ada lagi Ibu? Tidak ada? Sampun nggih, jelas nggih. Bismillah, kita mulai semester 2. Semoga kita sehat selalu untuk melaksanakan semua kegiatan yang sudah kita rencanakan sesuai dengan timeline-nya. Nggih. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari saya. Kami akhiri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.